silahkan. Bagi yang belum install, yang belum mendownload, silahkan mendownload. Jika sudah mendownload, silahkan diinstal seperti itu. Nah, di downloadnya itu mudah saja, tinggal di download, kemudian dibuka file downloadannya, ya, kemudian tinggal diinstal next, tunggu sebentar, udah, dia akan terpasang seperti itu. Ini Ulun coba buka ya, screencast-o-matic-nya, maka tampilannya akan seperti ini. Sebentar, Ulun buka dulu. Nah, ketika Bapak Ibu tadi memunculkan sudah memasang atau menginstal dari aplikasi Screencast-O-Matic, maka akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu ya. Ada tulisannya Enable Pro Features. Nah, silahkan pian klik nanti gunakan yang versi gratis ya, use free version. Nah, silahkan ini diklik. Agak loading Bapak Ibu, kita tunggu ya. Nah, karena kita pakai yang gratisan, maka dia hanya bisa merekam sekitar 15 menit saja. Nah, jadi kalau misalnya punya pian banyak, otomatis perlu di-cut seperti itu ya, karena dia maksimalnya hanya 15 menit karena versi gratis Bapak Ibu sekalian. Nah, ini bisa dilihat dari layar ya. Ini kan sudah muncul. Nah, ini Bapak Ibu sekalian bisa digeser. Ini kan baru setengah layar ya yang punya Ulun. Nah, ini bisa pian tarik saja. Ya, ini kan ada tanda panah. Bapak Ibu bisa terlihat ya. Nah, ini pian geser aja kalau mau pull. Oh, mau pull lagi ke bawah. Tinggal pian tarik ke bawah Bapak Ibu sekalian. Tuh. Nah, caranya adalah Bapak Ibu silahkan siapkan PowerPoint-nya. Kemudian pian buka Screencast-O-Matic ini. Nah, jika sudah siap, ini kan ada web ya, nih webcam. Nah, ini kan Ulun klik off ya. Nah, silahkan pian klik jika pian juga ingin menampilkan wajah pian pada saat menjelaskan. Nah, silahkan itu diklik ya. Itu. Kalau ini kan Ulun pilih off. Nah, kemudian kalau pian siap untuk merekam, maka silahkan klik tombol warna merah ini. Nih ya, Ulun contoh. Ulun klik 3, 2, 1. Nah, maka dia ini akan merekam. Ini kan kelihatan waktunya ya, 0,04 detik, 0,06 dan seterusnya. Nah, silahkan Bapak Ibu sekalian menjelaskan apa yang mau dijelaskan dalam materi PowerPoint ini. Nah, kalau sudah, ini bisa di PowerPoint. Nanti Bapak Ibu nanti misalnya buka Word ya, atau mau buka link-link yang lain, itu tinggal diklik saja. Nah, ceritanya ini udah selesai Bapak Ibu rekam. Nah, maka silahkan pian klik selesai atau done. Nah, kalau sudah selesai, nah tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini tinggal kita pilih publish, apakah langsung Bapak Ibu publish to YouTube atau langsung publish to video file. Nah, kalau Ulun biasa memilih publish to video file. Artinya apa? File itu Ulun simpan dulu di laptop Ulun. Nah, kalau sudah disimpan, baru nanti Ulun upload di channel YouTube. Tuh. Sampai sini Bapak Ibu apakah bisa mengikuti? Jika kecepatan silahkan disampaikan. Jadi mohon izin Ulun sampaikan sekali lagi. Jadi tadi Screencast-O-Matic-nya silahkan di-download, kemudian diinstal ya. Setelah diinstal, nah Bapak Ibu buka dulu apa yang mau dipresentasikan. Apakah PowerPoint, apakah Microsoft Word ya, Excel kah atau apa itu? Silahkan ditampilkan. Nah, kalau sudah Bapak Ibu buka aplikasi Screencast-O-Matic-nya tadi, kemudian diatur kan layarnya tadi, apakah mau setengah layar, mau layar penuh, ya itu tergantung dari Bapak Ibu mau men-settingnya seperti apa. Nah, jika Bapak Ibu ingin menampilkan wajah pada saat menjelaskan, maka yang bagian logo webcam tadi, silahkan pian aktifkan. Kalau misalnya hanya suara saja, maka itunya pian off, ya seperti itu.
Nah, kalau sudah, anggap nih sudah selesai pian rekam. Nah, maka yang selanjutnya adalah pian publish to video file. Sebentar, ulun alih. Ya, seperti ini. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu. Maka pian pilih save video. Kita klik. Melihat lo kelas rumah anak pian. Nah, silahkan. Iya ketahuan ya, amun inya kada menggawi lo balon. Nah, kalau sudah silahkan dipilih mau ditaruh di mana nih videonya. Misalnya mau di lokal D, di lokal C, atau di lokal E dan yang lainnya silahkan dipilih. Nah, misalnya ulun pilih di unduhan saja ulun. Atau mau di video boleh Bapak Ibu. Nah, kalau sudah silahkan diklik nama file rekamannya ini, podcastnya apa. Ulun misalnya pakai tes ya. Coba-coba dulu. Nah, kita tunggu ini sampai 100% tersimpan. Nah, ini kan masih 0%, 17%. Nah, tunggu dia sampai 100%. Nah, dia sudah tersimpan. Nah, maka akan ulun buka di folder laptop ulun. Tadi ya, ulun taruh di unduhan. Nah, ini ada sudah punya ulun tadi. Tes ya. Nah, coba ulun buka untuk memastikan. Agak loading, Bapak Ibu sekalian. Mohon menunggu. Nah, ini ada ya terlihat di samping. Oh, berarti bujur aja nih sudah yang ulun upload ya. Apa yang ulun simpan. Nah, maka langkah selanjutnya adalah caranya mengupload ke YouTube ke channel Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini videonya tadi. Nah, sambil ulun buka. Nah, itu ya Bapak Ibu. Sudah betul nih videonya. Ya sudah. Kita close. Cancel. Nah, kemudian ya kita lanjutkan ke link YouTube Bapak Ibu sekalian. Maka silahkan bagi yang belum memiliki channel YouTube ya, bisa kemudian mendaftar atau dengan men-sign in saja kan, sign in menggunakan email Bapak Ibu sekalian. Izin ulun stop share, ulun buka dulu link YouTube-nya sebentar. Nah, ini sudah masuk di channel, alhamdulillah, di channel YouTube ulun. Nah, di sini kan ada gambar kayak mau siaran video gitu ya, mau siaran. Nah, pian klik ini kan ada pilihannya upload video. Nah, silahkan pian klik upload videonya. Mohon maaf, masih loading. Nah, kalau sudah seperti ini ya, tinggal pian klik pilih filenya. Nah, maka masukkan file hasil dari screencast Omatic tadi.
Nah, dia dalam proses pengunggahan. Nah, di sini tinggal pian bisa tulis ya, namanya apa, misalnya materi tentang apa ya, bisa kemudian Bapak Ibu deskripsikan podcastnya ini isinya tentang apa saja gitu ya. Nah, silahkan dituliskan misalnya untuk kelas berapa dan seterusnya. Nah, jika sudah, ini dibuat untuk anak-anak atau tidak, iya atau tidak, nah silahkan ya ditulis. Nah, simpan dan publikasikan. Ini jadikan dia publik ya. Tuh. Nah, kalau sudah silahkan dipublikasikan. Nah, baru kemudian linknya ini, nah, pian kasihkan ke siswa Bapak Ibu sekalian ya melalui WA Group. Nah, seperti itu. Jadi, penjelasan dari Bapak Ibu itu bisa ditonton anak-anak gitu ya, dilihat mereka melalui video yang ada di channel YouTube Bapak Ibu sekalian. Gitu. Jadi nanti jika ada yang ingin ditanyakan, bisa lalu didiskusikan melalui WA Group seperti itu. Tapi setidaknya para siswa itu sudah tergambar atau sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, itu Bapak Ibu penggunaan Screencast-O-Matic. Sebaiknya ketika kita melakukan proses rekaman menggunakan Screencast-O-Matic, ketika kita bersuara, nah itu sebaiknya kita menggunakan headset ya, agar suaranya lebih terdengar jelas, seperti itu. Kalau nggak pakai headset sih nggak apa-apa, tapi kan noise dari yang luar itu kemungkinan bisa masuk. Gitu. Silahkan dibuka PowerPoint-nya. Nah, ini ulun contohkan. Sebentar. Nah, ini misalnya membuka PowerPoint, ya. Sebentar Bapak Ibu. Nah, dibuka PowerPoint-nya, kemudian silahkan dibuka Screencast-O-Matic-nya. Bentar. Ulun buka dulu Screencast-O-Matic-nya, tadi letaknya di ini. Nah. Dia agak loading Bapak Ibu sekalian ya dalam proses pembukaan Screencast-O-Matic-nya. Sebentar. Nah, kan akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Silahkan diklik use free version ya. Jadi gunakan yang gratis ya. Nah, silahkan diklik. Nah, akan tampil layarnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, nggih. Jika ada yang tertinggal mohon disampaikan ya, Ibu kelajuan. Sampaikan saja. Nah, silakan diatur layarnya Bapak Ibu ya sesuai dengan settingan Bapak Ibu sekalian, sekira nanti hasilnya cantik lah seperti itu ya. Caranya tinggal digeser nih ya, ada tanda panahnya, bisa digeser ke atas, bisa digeser ke bawah ya. Bisa diperkecil, bisa diperbesar ya, tergantung dari Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian tadi seperti yang ulun sampaikan, jika pada proses rekamannya pian ingin memperlihatkan wajah Bapak Ibu sekalian, silahkan klik tanda logo yang webcam ini Bapak Ibu. Apakah terlihat di tempat Bapak Ibu? Ada tanda webcam? Ada? Ini ya? Apakah ketemu sudah? Nggih. Nah, silahkan pian pilih apakah pian menggunakan USB ataukah menggunakan Cyberlink. Nah, menggunakan yang USB. Sebentar. Agak loading nih ya. Nanti akan tampil wajah kita di sini seperti itu.
Kalau cuma ingin suara saja, maka webcamnya silahkan di-off saja. Sebentar Bapak Ibu lah, punya ulun masih masih gangguan nih kayaknya nih, masih loading. Itu. Nah, jika sudah siap, Bapak Ibu sekalian, biasa kan kita men-take off nih ya berapa kali ya, namanya aja kayak orang syuting kan. Terkadang nanti pas di tengah jalan kita sudah, Pak Ulun sendiri pun terkadang Ulun membuat skripnya dulu. Ini apa yang mau Ulun jelaskan ya, biar nanti prosesnya lancar. Soalnya kalau syutingnya kan dikat seperti itu. Jadi ada skripnya ya, ada naskahnya. Nah, jika sudah siap Bapak Ibu, silahkan klik tombol warna merah. Maka ini adalah proses untuk merekam. Silahkan diklik. Oke. 3, 2, 1, mulai. Nah, silahkan Bapak Ibu menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar ini dengan tujuannya adalah bla bla bla. Ini bisa Bapak Ibu pause ya. Oh, ternyata misalnya tadi seperti Pak Bahtiar, misalnya mau menampilkan yang lain. Oh, ternyata nih mau menggoogling ya, seperti itu. Nah, silahkan buka googlingannya, apakah di Mozilla atau Chrome ya. Kalau sudah terbuka, baru klik lagi tanda merah ini. 3, 2, 1. Nah, maka dia melanjutkan proses rekaman, seperti itu. Oh, ternyata sudah kita googling, terus misalnya kita ada video yang ingin ditampilkan, misalnya kan, atau animasi dan seterusnya. Untuk menghemat waktu, sebaiknya ini kita stop dulu juga, kita pause. Tampilkan videonya. Kalau sudah siap, baru Bapak Ibu rekam lagi. Nah, ini terus berlanjut rekamannya ya, waktunya. Tuh. Nah, kalau ternyata sudah selesai, silahkan diklik dan loading ya, punya ulun ya. Sudah diklik dan tapi belum muncul. Soalnya apa? Di Zoom, kemudian share screen kan saya ini lagi buka banyak aplikasi, jadi agak sedikit lola ya jaringannya. Sebentar Bapak Ibu ya. Nah, silahkan sambil menunggu screencast dari hasil rekaman tadi, bisa Bapak Ibu coba ya. Jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan. Nah, sambil menunggu, nanti tinggal Bapak Ibu pilih, silahkan simpan. Oh ya, sudah mau ini. Saya share screen. Nah, seperti ini Bapak Ibu tampilannya tadi ya. Kalau sudah kita klik selesai atau kita klik done. Nah, silahkan Bapak Ibu publish to video file. Artinya apa? Video ini tersimpan di laptopnya Bapak Ibu sekalian. Silahkan diklik. Kemudian klik simpan video. Nah, silahkan diberi nama, apa nama videonya tadi. Nah, jika sudah, maka kita menunggu proses penyimpanan videonya sampai 100%. Kalau sedikit isinya, dia akan cepat ya, tapi kalau isinya banyak, nah maka itu lumayan juga memakan waktu.
Nah, sudah tersimpan ya. Itu. Nah, jika sudah tersimpan, maka tinggal tadi videonya Bapak Ibu upload di channel YouTube Bapak Ibu. Silahkan Bapak dan Ibu search di Google Pian. Silahkan Bian ketik quizzes seperti itu. Quizzes. Nah, tampilannya nanti seperti ini ya. Kalau di Google Bapak Ibu ada join a game, ada login, ada fan quiz, ada teacher resources. Nanti Bapak dan Ibu pilih yang login. Ya, pilih yang login. Kita akan buat akun untuk guru. Jadi Bu Hanpian mengolah akun dulu. Nanti bisa di-share soalnya seperti yang Ulun tadi lakukan. Bu Hanpian pilih login. Oke, sebentar ini berhubung jaringan ya Bapak dan Ibu. Saya akan demokan, jadi Bu Hanpian nanti mau ulah akun juga, kayak itu kisahnya, mengulah akun sekira siswa Bu Hanpian bisa ikut kuis Bu Hanpian seperti itu. Nah, ini tampilannya ketika Bapak tadi memilih login ya. Oke, kalau Bapak dan Ibu belum punya akun, karena kan kita mau bikin akun ya Bapak dan Ibu, silahkan Bapak dan Ibu pilih di bagian bawah, ada click here. Don't have an account, click here to sign up. Bu Hanpian pilih yang click here Bapak dan Ibu. Nah, nanti akan muncul welcome to quizzes, sign up with Google atau sign up with email. Nah, Ulun sarankan kita sign up-nya lewat Google saja, karena nanti ada beberapa kelebihan ya kalau kita bisa sign up-nya dengan Google. Oke, Ulun pilih sign up with Google. Nah, kalau sudah seperti ini, Bu Hanpian tinggal memilih akun Google Bu Hanpian. Jadi misalnya akun Google-nya yang mana yang mau Bu Hanpian pakai, silahkan dipakai. Ulun pakai yang Fisika Happy. Nah, ini akun Ulun. Ulun klik Fisika Happy. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Bagaimana penggunaan quizesnya? Nah, karena kita untuk pendidikan ya, Bapak dan Ibu, kita pilih at a school. Nah, dan pada bagian ini kita pilih teacher, karena kita sebagai guru ya, jadi kita pilih a teacher. Nah, kita tunggu sejenak. Nah, kalau sudah seperti ini, Bapak dan Ibu, tampilannya langsung ada nama tadi, nama akun email kita. Tadi Ulun pakai Fisika Happy, makanya di sini Fisika Happy namanya. Kemudian di bagian bawah ini ada fitur-fitur, di sini juga ada fitur-fitur. Nah, Ulun akan men-sharing sedikit bagaimana cara membuat quizesnya dulu lah. Oke, di bagian sini Bapak Ibu lah ada yang tulisannya create, ada explore, ada my library, ada reports, ada classes, ada setting, ada more. Nah, sebelum mulai kuisnya, mungkin Bu Hanpian hendak mengubah bahasanya dulu, boleh. Bu Hanpian pilih setting, klik setting, kemudian Bu Hanpian scroll ke bawah. Nah, ada pilihan select prefer language. Nah, Bu Hanpian pilih yang bahasa yang Bu Hanpian hendaki. Mengharap bahasa Spanyol, pakai bahasa Spanyol. Kalau misalnya hendak bahasa Indonesia saja, tidak apa-apa. Ulun pilih yang bahasa Indonesia saja. Kemudian kalau sudah, dia akan otomatis terubah ya Bapak dan Ibu. Nah, sudah selesai perubahannya. Kita akan coba untuk bikin kuisnya ya Bapak dan Ibu. Ketika sudah diubah bahasanya jadi lebih mudah, kita klik buat yang ada tandanya plus ini, kita klik. Kemudian di sini ada beberapa pilihan ya, ada kuis, ada pelajaran. Kita pilih yang kuis Bapak dan Ibu. Kita pilih kuis. Nah, kemudian kita berikan nama kuis kita ini, mungkin ulangan harian kah, atau ulangan semester kah, atau latihan kah. Nah, Ulun ulahkan di sini misalnya latihan bab 1 IPA. Nah, seperti ini Pak. Oke. Nah, ketika sudah Pian beri nama, Pian pilih subjek yang relevan. Misalnya di sini Ulun hendaknya tentang fisika, tentang kimia, tentang biologi. Nah, Ulun klik subjek yang relevannya. Kemudian ketika sudah diberi nama, sudah dipilih subjek yang relevan, kita pilih
selanjutnya atau next biasanya. Nah, kalau sudah seperti ini, oke, menambahkan pertanyaan pertama Anda. Oke, kita pilih yang tulis sendiri dulu lah, Bu lah. Jadi kita membuat terlebih dulu. Kita pilih yang tulis sendiri. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya, Bapak dan Ibu. Ini adalah beberapa fitur pilihan soal yang akan kita sajikan. Tadi kan ketika Ibu dan Bapak ikut join kuis ulun, ada yang pilihan ganda, ada juga yang mengisi esai seperti itu, kemudian ada juga yang memilih. Nah, ini adalah beberapa fiturnya. Nah, kita mulai dengan pilihan ganda dulu, Pak lah. Jadi kita klik pilihan ganda. Nah, muncul seperti ini. Oke, di bagian sini adalah pertanyaannya yang ingin kita berikan. Kita bisa memberikan pertanyaan ini dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk gambar atau video. Kalau misalnya bentuk tulisan, misalnya kita pilih, karena tadi soalnya IPA, Pak lah. Oke, bikin soal sederhana saja. Misalnya, alat pernapasan manusia, misalnya. Pernapasan makhluk hidup, manusia deh, Pak lah. Manusia adalah titik. Nah, seperti ini. Dibentuk pertanyaannya. Kemudian kita isikan pilihan jawabannya. Misalnya kita di sini pilihkan opsinya adalah paru-paru. Kemudian di sini trakea. Kemudian apa lagi ya? Insang misalnya. Oke, tidak apa-apa ya. Kalau misalnya Bu Hanpian hendak sampai 3 opsi saja boleh. Maka nanti opsi keempatnya tinggal dipilih delete gambar tong sampah. Hapus opsi. Kita hapus. Nah, sudah terbuat soal dan pilihan jawabannya. Silahkan nanti Bu Hanpian pilih, alat pernapasan manusia adalah paru-paru. Maka Bu Hanpian centang di sampingnya sampai berwarna hijau. Nah, maka ini adalah pilihan jawaban yang tepat. Seperti itu. Kemudian, yang penting adalah Bu Hanpian atur alokasi waktunya. Kira-kira siswa ulun ini sanggup menjawab pertanyaan ini berapa detik, Yolah? Nah, apakah 5 detik, apakah 10 detik, 20 detik, atau seterusnya. Nanti Bu Hanpian yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas kemampuan siswa Bu Hanpian. Di sini ulun pilih 5 detik. Nah, kalau sudah seperti ini, Bapak dan Ibu, kita klik simpan. Ya, kalau sudah tersimpan, kita tunggu sebentar. Nah, maka soalnya sudah ada lah Bapak dan Ibu dengan soalnya, jawabannya, kemudian juga telah ada alokasi waktunya. Nah, ini untuk soal pilihan ganda. Kemudian yang kedua adalah kita pilih, supaya bervariasi lah, kita pilih yang kotak centang. Nah, kotak centang ini, siswa kita tidak hanya memilih satu jawaban, jadi harus ada beberapa pilihan jawaban, seperti itu. Lalu misalkan soalnya adalah yang termasuk alat gerak titik. Nah, di bawah ini yang termasuk alat gerak pada manusia lah. Sederhana saja soalnya. Oke, ulun pilih di sini kaki, tangan. Ulun isikan opsi jawabannya. Aja Bapak lah. Nah, karena di sini kita tidak hanya memilih satu jawaban, kita bisa centang karena jawabannya ada 2. Di bawah ini yang termasuk alat gerak pada manusia adalah kaki dan tangan. Maka kita pilih, kita centang jawabannya, dua-duanya jawabannya begitu. Nah, ketika sudah, kita pilih alokasi waktu. Nah, kira-kira ini berapa detik? 10 detik misalnya. Kemudian kita simpan lagi. Seperti itu. Nah, kalau ulun biasanya menggunakan 2, sering yang pilihan ganda dan juga yang checkbox ini. Nah, kita coba untuk yang isi bagian yang kosong. Seperti yang tadi Bu Hanpian harus mengisi lebih besar kah atau lebih kecil misalnya. Nah, kita bisa pilih soalnya di sini. Misalkan kita bikin soal matahari lebih jarak lah Bapak Ibu lah. Jarak planet Merkurius lebih
Nah, misalnya soalnya seperti inilah, jarak planet Merkurius terhadap bumi lebih titik-titik-titik daripada jarak planet Venus terhadap bumi. Nah, jawabannya kan adalah lebih jauh lah, jadi kita pilih jawabannya jauh. Atau misalnya kira-kira ada pilihan yang alternatif lain, misalnya besar, maka kita berikan alternatif lainnya besar, seperti itu. Kalau misalnya ada tambahan lagi, kita klik tambahkan alternatif. Kalau misalnya tidak ada, kita hapus saja opsinya. Nah, kemudian kita alokasikan waktu untuk menjawab soalnya. Misalnya di sini 10 detik. Kenapa jadi lebih lama? Karena siswa kita harus mengetik jawabannya, jadi butuh waktu yang cukup untuk mengetik jawaban. Nah, kalau sudah seperti ini, kita pilih simpan. Nah, ini adalah beberapa soal yang sudah kita buat. Ulun sekali lagi Pak mencontohkan untuk yang pakai media. Ulun di sini pilih pilihan ganda. Kemudian ulun pilih add image audio atau video. Nah, misalnya di sini ada medianya. Kita pilih. Kemudian kalau sudah seperti ini, pian unggah di mana pian menempatkan file foto, video, pian ingin menguploadnya ke Quizzes. Nah, ulun klik di sini. Misalnya ini ulun taruh di desktop Bapak dan Ibu lah. Nah, misalnya aja saja gambarnya ini. Ya, kita buat sederhana saja. Gambarnya ini kita tunggu. Nah, kalau misalnya sedang proses mengunggah, maka ada tulisannya mengunggah. Ya. Nah, sudah seperti itu. Sambil kita tulis pertanyaannya. Oke. Kapan pelaksanaan kegiatan tersebut? Titik. Nah, misalnya di sini 8 September. Pilihan opsi 2-nya 9 September. Opsi 3-nya 10 September. Nah, kita sampai opsi 3 saja. Kemudian kita pilih jawaban yang benar karena kegiatan kita hari ini 9 September lah, jadi kita ulun pilih yang 9 September saja. Oke, waktunya ulun atur 5 detik. Oke, sudah tersimpan. Baik. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah selesai Buan Pian mengolah soalnya, Buan Pian lengkapi fitur tambahan yang ada di sebelah kanan. Nah, di sini ada tambahkan gambar kuis, kemudian di sini ada umum, ada pilihan English, ada 30 detik. Nah, nanti kita atur. Yang pertama kita atur gambarnya dulu. Oke, misalnya nih kita hendak gambarnya tentang soal IPA. Berarti kan gambarnya itu gambarnya tentang IPA-IPA lah Bapak dan Ibu, entah itu fisikanya, atau kimianya, atau biologinya. Nah, kalau sudah seperti itu, Buan Pian tinggal klik logo gambar, kemudian Buan Pian masukkan kira-kira gambar untuk soal ulangan ini apalah yang cocok, seperti itu. Ini ulun pilih hafalan lah. Nah, sudah ulun unggah. Kemudian Buan Pian pilih bahasanya supaya nyaman. Kita pakai bahasa Indonesia saja. Buan Pian pilih bahasa, kemudian cari di bagian Indonesia. Nah, Indonesian. Kemudian dipilih kelas, Buan Pian tinggal atur, oh ini untuk kelas berapa? Apakah kelas 7, apakah kelas 8, atau kelas 9. Nah, karena untuk kelas 7 saja misalnya, maka dari kelas 7, from kelas 7 untuk kelas 7. Nah, siapa yang bisa mengakses kelas ini? Ini diatur untuk semua orang. Artinya tidak hanya kita saja yang bisa melihat ya. Orang termasuk peserta didik dan juga orang tua bisa melihat soalnya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik simpan. Oh, bisa di... Kalau tuh live game-nya kita harus ada sini. Kita tunggu sebentar. Di HP langsung lah. Fiturnya ada. Coba. Nah, kalau sudah, skor kualitas kuis kita sudah meningkat lah Bapak dan Ibu, yang tadi awalnya cuma 5 per 10. Oh, sekarang sedikit saja. Per 10. Oh, menurang.
Oh, Oke, kalau sudah seperti materinya ini, soalnya sudah selesai, perubahannya telah tersimpan, maka kita pilih kembali. nah, Kita simpan soalnya. beramian aja. Nah, soal kita sudah dibuatlah Bapak dan Ibu. Ini ada 4 soal yang tadi Ulun contohkan. Kemudian di bagian sini ada beberapa pilihan. Ada mode langsung, ada praktik mandiri. Nah, ini tergantung kebutuhan Bu Hanpian lah. Kalau misalnya Bu Hanpian hendak memberikan PR misalnya atau tugas, Bu Hanpian tinggal klik berikan pekerjaan rumah. Nah, Ulun contohkan berikan pekerjaan rumah. Tidak hanya untuk kuis secara langsung seperti yang tadi, bisa juga untuk penugasan ya. Sebentar loading ya ini ya. Nah, ini sudah ada opsi atau pengaturan yang sebentar. Ini ya kita tunggu dulu. Nah, ini sudahlah Bapak dan Ibu. Latihan bab 1, ada batas waktu custom, artinya sampai tanggal berapa siswa kita ini boleh mengumpulkan tugasnya. Kita atur di sini, misalnya sampai tanggal 11 misalnya. Nah, tanggal 11 berarti hari Jumat, kita atur jamnya. Ya, kita atur jamnya. Kalau sudah, kita pilih ke bawah lagi. Nah, di sini ada pengaturan umum. Participant attempts. Jadi berapa kali siswa kita ini boleh mengakses kuis tersebut. Apakah tidak terbatas, apakah 1 kali, 2 kali, 3 kali, nanti sesuaikan dengan kebutuhan Bu Hanpian. Nah, ulun di sini pilih yang tak terbatas. Kemudian show answer during activity, artinya ketika buhan siswa kita menjawab dan jawabannya salah, apakah jawaban benarnya boleh ditampilkan? Kalau boleh, Bu Hanpian pilih aktif. Kalau tidak boleh, Bu Hanpian pilih mati saja. Matikan maksud ulun. Kemudian di bagian show answer after activity, jadi ketika Bu Hanan siswa Pian telah menjawab soal, semuanya telah selesai menjawab soal, tapi Bu Hanpian belum meng-end-game, belum mengakhiri. Kira-kira bolehkah siswa Bu Hanpian ini merepeat atau mengulang kembali soal tersebut? Nah, jika iya, silahkan diaktifkan. Nah, kalau sudah, nanti ada pengaturan activity setting lagi lah, Bu Hanpian di sini ada power ups. Nah, pegerang power ups ini, jadi power ups ini adalah fitur tambahan. Ketika nanti buhan siswa Pian memainkan kuisnya, ada beberapa senjata yang bisa dimanfaatkan untuk membuat kuis ini menjadi lebih menarik atau lebih atraktif ya, seperti itu. Nanti ada 50-50, jadi dari 4 opsi jawaban atau 3 opsi jawaban, ada 1 jawaban yang dihilangkan. Atau nanti juga ada power ups yang mematikan durasi waktu, jadi waktunya tidak berjalan, jadi waktunya membeku seperti itu. Nah, nanti diatur saja. Apakah nanti pertanyaannya acak? Ya, saya sarankan pertanyaannya diacak lah, supaya nanti siswa-siswa Bu Hanpian tidak bercontekan. Apakah ditunjukkan papan peringkatnya? Iya, ditunjukkan. Apakah nanti pilihan jawabannya juga diacak? Iya, pilih saja untuk diacak. Apakah memainkan musik? Iya, boleh. Kalau sudah, nanti sesuai dengan kebutuhan Bu Hanpian, Bu Hanpian pilih lanjutkan di bagian bawah. Nah, maka nanti Bu Hanpian tinggal memberikan kode ini kepada murid Bu Hanpian untuk melakukan penugasan seperti itu. Jadi tidak harus siswa Bu Hanpian bisi kuisisnya, tidak harus, cukup mengakses linknya saja, kemudian memasukkan kodenya, maka siswa Bu Hanpian sudah bisa melakukan penugasan seperti itu. Nah, tadi kita bikin yang penugasan lah Bapak dan Ibu, sekarang ulun cobakan untuk yang live. Nah, biasanya untuk yang live ini, itu dipakai. Sebelum ulun lanjut, apakah ada yang ditakunakan, Bu Hanpian, Bapak dan Ibu? Ulun kelajuan kah?
Apakah tidak ada? Belum, stop share dulu. Apakah ada pertanyaan, Bu Hanpian, Bapak dan Ibu? Bisa diumpati? Enggi? Yang ada pertanyaan silahkan ditanyakanlah Bu Hanpian, bisa menonaktifkan mute-nya atau betakun di chat box bisa. Enggi, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak, ulun lanjutkan. Boleh? Ibu? Enggi, iya Bapak Sugianur, silakan Jadi Bapak. saya kira penjelasan Ibu cukup cukup jelas, tetapi barangkali agak diperlambatlah sedikit ya. Oh, Enggi. Karena kita ini sudah berumur. Oh, Enggi Bapak. Kemudian kalau bisa seperti kata Pak Haji Katno tadi ada modulnya atau ada itu nanti di-share di akhir. Jadi ini kegiatan, sangat menarik sebenarnya kuesis ini karena saya juga baru pertama ini melihat dan bagaimana aksinya tadi. Ya itu aja Bu. Terima kasih. Nanti modul untuk panduannya ulun share di grup Pak lah. Oh iya. Terima kasih. Ulun lanjutkan sedikit lagi sebelum waktunya habis, masih ada sekitar 5 menit ini. Nah, yang tadi ulun demokan untuk penugasan. Nah, berikutnya ini ulun demokan untuk live atau biasanya dipakai ulangan. Nah, jadi biasanya kalau Bu Hanpian hendak pakai penugasan, Bu Hanpian pilih praktik mandiri. Tapi kalau Bu Hanpian hendak ulangannya itu ulangan harian, atau ulangan bulanan, atau ulangan semester, bisa memilih yang mode langsung. Nah, ketika soalnya sudah dibuat, maka Bu Hanpian tinggal memilih mulai kuis langsung. Nah, ulun klik mulai kuis langsung, kemudian akan muncul beberapa pilihan. Nah, di sini ada pilihan klasik, ada juga pilihan instruktur cepat. Nah, ulun di sini pilih yang klasik saja. Pilih klasik. Nah, nanti kita tunggu sebentar. Nah, ada beberapa opsi lah Bapak dan Ibu. Di sini ada tim. Kalau tim ini artinya bukan siswa pian berkelompok mengerjakan soalnya. Tapi kalau misalnya kita pilih yang klasik, jadi partisipannya menjawab masing-masing. Jadi siswa kita masing-masing menjawabnya per orang, per individual. Ada juga yang modenya ujian. Nah, kalau mode ujian ini, siswa kita harus punya akun di Quizzes. Nah, jadi untuk memudahkan, nanti kita pilih yang klasik saja, seperti itu. Kita pilih lanjutkan. Nah, maka nanti akan muncul kode join atau link untuk siswa Bu Hanpian mengakses. Kalau misalnya Bu Hanpian hendak memberi kode, maka kodenya adalah 396253. Atau misalnya Bu Hanpian hendak men-share di grup WA misalnya. Nah, Bu Hanpian tinggal klik yang di bagian bawah ini yang ada tulisannya atau berbagi melalui. Nah, Bu Hanpian klik yang atau berbagi melalui itu, nanti akan muncul linknya. Nah, macam-macam linknya ini, kita pilih yang salin link. Nah, ketika sudah disalin, nanti linknya Bu Hanpian paste di grup WA kelas Bu Hanpian, seperti itu. Nah, nanti siswa Bu Hanpian akan join. Ketika sudah semuanya join, misalnya ada 25 peserta didik, nah kita tunggu dulu sampai semuanya berkumpul, 25 orang. Kalau sudah, nanti Bu Hanpian tinggal pilih mulai. Nah, ini ulun cobakan, tidak ada pemain di game. Maka harus ada partisipan yang muncul dulu, baru bisa kita mulai gamenya. Atau kita mulai assessment-nya, seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan, Bapak dan Ibu? Itu yang seperti Ibu tampilkan tadi ya, yang langsung ini Bu lah.
Inggih, yang ulun tampilkan tadi yang langsung, Pak. Inggih. Lalu di tampilan gurunya itu peringkat-peringkatnya tuh muncul bro dengan sendirinya, Bu ya? Inggih, nanti kalau kita pakai akun guru muncul sendiri itu siapa saja yang menjawab benar, yang menjawab salah juga akan muncul seperti itu. Apakah siswa bisa melihatkah peringkatnya itu, Bu? Siswa bisa melihat, Pak. Nanti kita nanti di akhir. Tapi di akhir, di akhir. Iya, di akhir. Bukan pada saat berlangsung, bola? Bukan saat berlangsung. Kalau kita tadi keseruannya kita tadi kan bisa dilihat karena kita di zoom-nya itu, Bu ya? Inggih, karena di zoom jadi ulun share screen, jadi kelihatan siapa yang belajar. Iya. Tapi kalau satu aja yang dibuka di quiz-nya, maka siswa tidak tahu kecuali sudah selesai, Bu ya? Inggih, bujur Bapak. Iya. Itu, Bu, siswanya harus punya email kah? Kalau untuk login tidak perlu, Pak. Jadi sama seperti Bu Pian tadi, tinggal buka link quizisnya saja, kemudian masukkan kode. Nah, ini. Nanti ulun kasih juga panduannya segan buhan guru mau ulah. Jadi buhan Pian tinggal mengulah saja, ada panduannya, nanti siswa buhan Pian tinggal menerima kode dan masukkan kodenya ke website quizzes seperti itu, Pak. Oh iya. Ya, masih, Bu. Ini. Bapak dan Ibu yang lain apa ada pertanyaan? Ibu Fauzia. Inggih, Bapak. Kalau mau pakai kuis punya orang gitu, bisa nggak masuk ke nilai ke kita? Misalnya kita mau menggunakan kuis punyanya orang, karena males ngetik ya, males bikin, jadi pakai punya orang deh. Ini bisa, gimana? Bapak. Inggih ulun share screen kan Bapak lah. Kita pakai yang punya orang. Oke, sebentar Bapak. Ini ulun endgame dulu. Misalnya nih Buan Pian bingung atau misalnya keuyuhan, misalnya mengulas soal misalnya. Inggih, misalnya hendak pakai ampun orang, bisa kita pakai punya orang, Bapak. Tadi juga kita pilih yang buat Bapak lah. Jadi sama tadi tahapannya. Pertama Buan Pian pilih yang tahap buat, yang ada logo tambah ini, buat, kemudian pilih kuis. Nah, kemudian beri nama kuisnya terlebih dulu, misalnya fisika 1. Kemudian pilih subjek yang relevan, kemudian pilih selanjutnya. Nah, nanti tampilannya akan muncul seperti ininya lama ya. Tunggu sebentar, ini masih loading. Kita menggunakan fitur teleport ya, fitur teleport. Nah, di bagian sini kan ada pertanyaan baru ya, Bapak dan Ibu. Kalau Buan Pian hendak mengulang pertanyaan baru, Buan Pian pilih di sini yang ada plusnya. Atau misalnya Buan Pian hendak pakai kuis orang, boleh. Kita pilih yang teleport. Teleport, kita klik teleport. Kemudian nanti akan muncul sesuai dengan subjek relevan yang tadi kita pilih. Karena tadi subjek relevan ulun adalah fisika, maka nanti muncul soal-soal tentang fisika. Oh, di sebelah sini ada soal tentang sudut, di sini ada tentang kecepatan, seperti itu. Misalnya ulun pilih yang inilah, yang Q1, untuk menarik balok, bla bla bla, sudut alfa pada gambar tersebut. Nah, misalnya kita ingin memilih soal ini, kita geser dulu. Nah, tinggal kita pilih tambahkan saja. Nah, ada logo plusnya, tinggal pilih tambah. Nah, sudah. Kalau sudah, soalnya akan muncul di library kita, Bapak dan Ibu. Jadi kita tidak harus membuat soal, boleh menggunakan soal orang lain yang ada di quizzes, seperti itu. Apakah ada pertanyaan lagi untuk Bapak? Apakah sudah jelas, Bapak? Bapak Sukatno, ya ini. Oh itu, jadi ngambilnya satu-satu ya, Bu? Satu soal gitu ya ngambilnya dari punya orang? Oh tidak harus Bapak, kalau Pian hendak mengambil dulu beberapa, misalnya 10 atau 20, bisa diulun klikkan dulu di sini Pak lah. Asal syaratnya tadi harus sesuai dengan subjek relevan kita. Nah, misalnya ini ulun pilih tambah. Kemudian ulun hendak nomor 2 juga. Oh ya, nomor 2 ulun pilih tambah juga. Kemudian ulun masih cari lagi ke bawah. Ternyata ada soal lagi yang kebetulan cocok dengan ulangan harian kita misalnya. Nah, tinggal kita pilih tambah.
Ya, jadi sesuai dengan berapa banyak soal yang ingin Bu Hanpian tambahkan ke perpustakaan Bu Hanpian, maka sebanyak itu pula nanti soalnya yang akan langsung terbuat di sini, seperti itu. Jadi tidak harus satu-satu ya Pak ya, bisa langsung 10, bisa 20, begitu. Iya Bu. Bapak dan Ibu yang lain apa ada pertanyaan? Atau ada yang ingin didiskusikan mungkin? Ya, Ibu Fauzia. Ingin Bapak? Ya. Jadi kalau kita menggunakan Telefort itu ya ternyata memang soal-soal yang sudah tersedia di Quizzes, Bu ya? Ingin, sudah Pak. Tapi kalau misalnya dari aplikasi lain atau misalnya di Word kah itu bisa Bu dipindah ke sana atau bagaimana itu? Kalau soal piannya ada di Word, maka kita harus copy paste, Pak. Jadi copy paste biasa ya? Iya, bakalah copy paste, Pak, kita. Iya. Bagaimana dengan Bapak dan Ibu yang lain? Mungkin ada yang ingin didiskusikan, ada yang ingin ditanyakan. Ibu Fauzia. Oh, ini Bapak. Hasil evaluasi tadi dari hasil dari anak-anak itu akan tersimpan di mana, Ibu? Akan tersimpan. Oh, ini. Kan ada di Excel gitu, ada hasilnya. Gitu. Iya, terima kasih Bapak sudah mengingatkan, hampir ulun lupa ya bahwa ada hasil recordnya ya Bapak dan Ibu. Ulun simpan dulu. Oke, karena tadi kita kuisnya adalah di akun ulun yang satunya, ulun keluar dulu. Oke, sebentar. Sebentar, ulun masuk ke akun ulun. Oke, ulun login karena tadi ulun pakai akun ulun yang satunya. Ketika kuis dengan Bu Hanpian, maka ulun perlu login dulu lah. Oke, baik. Nah, di bagian sini kan Bapak dan Ibu ada create, ada explore, ada my library atau perpustakaan, ada reports. Nah, di pilihan reports ini atau laporan, Bu Hanpian klik reports. Nah, maka akan muncul hasil atau record hasil dari pekerjaan siswa Bu Hanpian. Nah, tadi kita partisipannya ada 16 orang, kemudian akurasinya 57 orang, tinggal kita pilih di bagian ujung sini. Di bagian ujung Bapak ya. Sebentar ini loading. Nah, di bagian ujung ini ada yang titik 3 buting. Nah, Bu Hanpian klik titik 3 itu, kemudian Bu Hanpian tinggal download Excel saja. Nah, ini ulun buka yang download Excel-nya. Nanti ulun share screen ke Bu Hanpian. Sebentar. Nah, ini bentuk hasil recordnya dalam bentuk Excel ya, Bapak dan Ibu. Jadi kita juga bisa langsung melihat, oh siapa saja ini siswa-siswa saya yang mungkin masih kurang paham di bagian mana. Nah, ini sudah ada. Bapak Sukatno tadi menjawabnya benar, nomor 1 benar. Kemudian nomor 2 benar, nomor 3 benar. Bapak Sukatno ternyata salah di nomor 6. Oke, jadi kita tahu, oh berarti kendala siswa kita ini masih belum cukup mampu untuk menjawab soal dengan konsep tentang misalnya lingkungan abiotik, misalnya. Nah, jadi bisa menjadi bahan evaluasi untuk guru. Seperti itu.